Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Aku tahu banyak banget mitos yang beredar di luar sana mengenai payudara. Nah, daripada salah informasi, lebih baik hari ini kita bahas mengenai fakta penting payudara yang jarang diketahui orang. Jadi informasi ini penting banget bagi pria maupun wanita. Karena di sini aku akan bahas mengenai payudara wanita dan juga informasi mengenai payudara pria. Jadi sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Fakta pertama adalah payudara sebelah kiri lebih besar daripada yang kanan. Kalian tahu gak sih kalau kemungkinan kecil sekali payudara itu sepasang kanan kiri bisa ukurannya sama besarnya simetris. Karena rata-rata ukuran payudara itu memang lebih besar sebelah, yaitu lebih besar kiri daripada yang kanan. Bahkan ukuran payudara yang kiri itu bisa 65% atau 1/5 kali lebih besar daripada ukuran payudara yang kanan. Hal ini disebabkan karena hipersensitivitas dari sistem imun tubuh yang ada di dalam payudara sebelah kiri. Dan juga ada perubahan hormon estrogen yang memang mempengaruhi jadinya payudara kita yang sebelah kiri lebih besar daripada yang kanan. Jadi kalau misalnya kalian punya payudara yang besar sebelah, nggak perlu takut karena itu aman banget, normal banget guys. Apalagi kalau misalnya yang kiri lebih besar ya, itu memang rata-rata seperti itu. Tapi tetap ada juga beberapa orang yang memiliki payudara lebih besar yang kanan daripada yang kiri. Cuman nggak terlalu banyak sih dibandingkan yang kiri ya. Selain itu juga memang sangat sedikit sekali, hanya segelintir orang yang memiliki payudara dengan ukuran kanan kirinya itu sama persis, terus juga sama besarnya, simetris. Itu sedikit banget di dunia ini. Makanya kalau kalian punya payudara yang simetris, kalian sangat beruntung. Fakta selanjutnya adalah cairan bisa keluar dari puting meski sedang tidak hamil maupun tidak menyusui. Kalian tahu nggak sih kalau tubuh kita itu akan memproduksi air susu secara otomatis dan alami ketika seseorang sedang hamil. Tapi beberapa wanita mengalami hal lain, yaitu mereka bisa mengeluarkan air susu dari payudaranya walaupun mereka sedang tidak hamil maupun tidak menyusui. Nah, kondisi ini secara medis disebut sebagai galaktorea. Galaktorea ini bisa terjadi di salah satu atau di kedua payudara. Nah, ini biasa terjadi karena wanitanya itu mendapat rangsangan seperti sedang menyusui. Rangsangannya itu bisa didapat dari diremas, atau mungkin mendapat gairah seksual, atau gesekan dari pakaian. Nah, selain itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa obat-obatan seperti pil KB ataupun seperti obat-obatan psikotropika. Sebenarnya hal ini umum dan biasa terjadi. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi terus-terusan untuk waktu yang lama, apalagi cairannya itu dibarengi dengan darah atau nanah atau bahkan teksturnya itu kental, itu harus kalian pertanyakan, kalian harus datang ke dokter periksakan. Karena hal ini bisa terjadi sebagai penyakit yang serius dan kronis. Fakta selanjutnya adalah tidur dapat mengubah bentuk dari payudara. Kalian tahu nggak sih kalau kebiasaan sehari-hari kita ini bisa mempengaruhi dan mengubah bentuk payudara kita? Nah, memang ada salah satu kebiasaan yang paling ngaruh untuk mengubah bentuk payudara, yaitu posisi tidur tengkurap. Jadi ternyata sudah banyak sekali studi yang membuktikan bahwa posisi tidur tengkurap itu bisa mengubah bentuk dari payudara kita. Makanya karena memang posisi tidur itu sangat mempengaruhi bentuk payudara, banyak wanita yang tidur itu pakai bra. Jadi memang untuk menjaga bentuk payudaranya agar tetap indah, tetap bagus. Tapi kalau misalnya kalian memang tidurnya pakai bra, gunakanlah bra yang memang tidak berkawat dan juga tidak terlalu ketat, agar kalian bisa bernafas dengan leluasa di malam hari. Selain itu juga gunakanlah bra yang memang nyaman untuk tidur, agar memang aliran darah dari payudara kalian tetap lancar. Tapi ya, jangan terlalu sering, jangan terlalu setiap hari pakai bra terus untuk tidur. Berikanlah waktu untuk payudara kalian bernafas lega, terus juga aliran darahnya biar lebih lancar, lebih sehat, yaitu dengan tidak menggunakan bra saat tidur. Fakta selanjutnya adalah ukuran payudara sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor keturunan.
Jadi memang ternyata benar ya, faktor keturunan itu sangat kental, bahkan bisa mempengaruhi ukuran dari payudara kita. Jadi kalau misalnya kalian punya ibu atau keluarga yang rata-rata memiliki payudaranya itu ukurannya besar, kalian bisa mewarisi ukuran besar itu untuk payudara kalian. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kalian memiliki ibu atau memang keluarga kalian itu rata-rata payudaranya itu kecil, kalian bisa memiliki payudara kecil itu. Memang sangat dipengaruhi lah ya untuk faktor keturunannya. Karena memang faktor keturunan ini berperan penting, makanya di Indonesia ini rata-rata wanita dengan tinggi 160 cm, terus juga berat badannya ideal, memiliki lingkar dada antara 32-34 dengan cup A sampai C. Sedangkan perbandingannya kalau untuk wanita Rusia, Kolombia, Venezuela, Norwegia, Finlandia itu rata-rata memiliki payudara yang besar sudah tercatat. Jadi dengan cup D atau lebih. Tapi semua ini bisa dipengaruhi oleh kadar hormon estrogen dan juga bisa payudara itu berubah-ubah dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Fakta selanjutnya adalah ukuran payudara selalu berubah. Kalian tahu nggak sih kalau ukuran payudara itu dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah dan disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah saat menjelang atau sedang menstruasi, terus juga ketika sedang hamil dan menyusui, lalu juga ketika sedang menopause, dan ketika mengalami kenaikan berat badan jadi gemuk. Nah, biasanya payudara itu ukurannya bisa kembali seperti semula, seperti normal lagi ketika kita sudah selesai haid atau menstruasi, terus juga setelah selesai menyusui, dan juga setelah kita mengalami penurunan berat badan jadi kurus lagi gitu. Tapi ternyata selain ukuran payudara, bentuk payudara juga bisa berubah loh. Jadi bentuk payudara itu akan berubah secara alami seiring bertambahnya usia karena tua. Biasanya bentuk payudaranya jadi melorot dan turun. Terus juga ada faktor lain yang bisa mengubah bentuk payudara kita, yaitu karena gravitasi, rokok, dan juga karena posisi tidur. Makanya kita harus berhati-hati dalam menjaga bentuk payudara kita. Fakta selanjutnya adalah kanker payudara juga bisa menyerang pria. Jadi ternyata bukan hanya pada wanita, tapi pria juga bisa terkena kanker payudara loh. Jujur aku pada saat tahu fakta ini aku cukup kaget ya guys, karena aku kira tuh cuman wanita doang yang bisa terkena kanker payudara. Jadi untuk penyebab utamanya itu belum jelas, belum pasti, tapi berbagai penelitian dan studi sudah menyatakan bahwa diduga kanker payudara pada pria ini disebabkan karena obesitas, jadi kelebihan berat badan, terlalu gemuk, terus bisa jadi karena usia yang sudah tua, 60 tahun ke atas, terus juga bisa karena gaya hidup yang tidak sehat, dan juga bisa karena riwayat kanker payudara di keluarganya. Jadi ketika kalian punya anggota keluarga yang punya kanker payudara, mungkin kalian harus lebih berhati-hati. Jadi buat para pria, berhati-hati kalau misalnya ada yang aneh pada payudara kalian, kalian boleh lebih waspada, periksa ke dokter. Karena ternyata kanker payudara bukan hanya menyerang wanita, tapi juga pada pria. Nah, kalau aku pribadi, aku itu tipe orang yang kalau tidur tuh nggak pernah pakai bra. Kalau kalian gimana guys? Kalian itu tipe orang yang kalau tidur pakai bra atau tidak memakai bra? Kalian bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke guys, jadi tadi itu dia fakta penting payudara yang jarang diketahui orang. Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Kalau kalian share video ini di Instagram, langsung aja tag ke Instagram aku @paulinewahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Sekalian juga follow Instagram aku @paulinewahyuni, karena di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah!